Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih semangat ya? Nah, sebelum kita mulai ke pelajaran, kita berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, kita mulai ya. Jadi, hari ini kita akan membahas materi halaman 57 tentang isim isyarah atau kata tunjuk. Jadi untuk yang belum membuka bukunya, segera dibuka ya nak. Halaman 57 dan menyimak apa yang Ibu sampaikan. Oke? Nah, siap ya. Jadi, isim isyarah adalah kata tunjuk. Kata tunjuk adalah isim isyarah. Isyarat seperti itu ya. Nah, dalam tata bahasa, kata tunjuk atau isim isyarah terbagi menjadi 3. Yang pertama, isim isyarah mufrad. Mufrad ini adalah satu atau tunggal. Berarti, isim isyarah mufrad artinya untuk menunjukkan benda atau orang yang jumlahnya tunggal atau satu. Seperti hadza, hadhihi, dzalika, tilka. Nah, jadi kalau kita ingin menunjukkan benda atau orang yang jumlahnya satu atau tunggal, kita menggunakan hadza, hadhihi, dzalika, atau tilka. Seperti itu. Nah, yang kedua, isim isyarah musanna. Musanna ini artinya 2. Jadi, isim isyarah musanna adalah untuk menunjukkan benda atau orang yang jumlahnya 2. Seperti hadzani, hatani, dzanika, tanika. Jadi, kalau kita ingin memberitahu atau menunjukkan benda atau orang yang jumlahnya 2, kita menggunakan hadzani, hatani, dzanika, atau tanika ya. Jadi kalau yang mufrad itu hadza, hadhihi, dzalika, tilka. Kemudian yang untuk 2 orang atau 2 benda, kita menggunakan hadzani, hatani, dzanika, tanika. Seperti itu. Nah, yang ketiga adalah isim isyarah jamak. Sudah tahu ya, jamak itu adalah 3 atau lebih. Jadi, isim isyarah jamak adalah untuk menunjukkan benda atau orang yang jumlahnya 3 atau lebih, atau jamak, seperti itu. Kalimat seperti haulai, ulaika. Nah, haulai dan ulaika ini sering kita temukan ya di Al-Quran. Jadi yang di Al-Quran itu termasuk isim isyarah untuk jamak atau untuk benda atau orang yang jumlahnya 3 atau lebih. Seperti itu. Jadi, kalau yang satu kita menggunakan hadza atau hadhihi, dzalika, atau tilka. Kemudian, kalau kita ingin menunjukkan benda atau orang yang jumlahnya 2, kita menggunakan hadzani, hatani,
dzanika atau tanika. Nah, kalau kita ingin menunjukkan benda atau orang yang jumlahnya banyak, kita menggunakan haulai atau ulaika. Seperti itu ya. Nah, tapi dalam materi kita kali ini, kita akan membahas isim isyarah yang mufrad. Jadi yang mufrad saja. Mufrad itu tadi satu atau tunggal. Nah, isim isyarah mufrad terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, hadza artinya ini. Kemudian hadhihi, dzalika, tilka. Tapi kita membahas yang hadza dulu ya. Nah, jadi kalau yang hadza artinya ini. Tapi hadza ini digunakan untuk menunjukkan benda atau orang yang jaraknya dekat, yang berjenis laki-laki atau mudzakkar. Seperti itu. Jadi, kalau kita ingin menunjukkan benda atau orang yang jumlahnya satu dan dekat, kita menggunakan hadza, ini. Yang berjenis laki-laki atau mudzakkar, kita menggunakan hadza. Oke? Dan yang kedua adalah hadhihi atau ini. Nah, kalau yang tadi hadza, sekarang yang hadhihi ya, sebetulnya sama saja. Sama-sama isim isyarah mufrad atau untuk menunjukkan benda atau orang yang jumlahnya satu. Kemudian jaraknya juga sama-sama dekat. Tapi bedanya kalau yang hadhihi itu untuk perempuan atau muannas, sedangkan yang hadza untuk yang mudzakkar atau laki-laki. Seperti contohnya hadza Ahmad. Ini Ahmad. Kenapa menggunakan hadza? Karena Ahmad ini laki-laki atau mudzakkar dan Ahmad ini dekat dengan kita. Jadi menggunakan hadza, hadza Ahmad. Selanjutnya hadhihi Fatimah. Kenapa menggunakan hadhihi? Karena Fatimah ini berjenis perempuan atau muannas dan jaraknya Fatimah dekat dengan kita. Jadi hadhihi Fatimah. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya dzalika. Dzalika artinya itu. Digunakan untuk menunjukkan benda atau orang yang jaraknya jauh, yang berjenis laki-laki atau mudzakkar. Kemudian tilka. Tilka juga sama artinya itu. Digunakan, tilka ini digunakan untuk menunjukkan benda atau orang yang jaraknya jauh dan berjenis perempuan atau muannas. Nah, jadi kalau yang dzalika itu berjenis laki-laki yang jaraknya jauh. Seperti contohnya dzalika Hasan. Kenapa menggunakan dzalika? Karena Hasan ini jauh dari kita. Ini ada tanda panah, tandanya jauh dari kita. Nah, jadi dzalika Hasan. Kenapa menggunakan dzalika? Karena Hasan ini berjenis laki-laki dan jaraknya jauh dengan kita. Jadi dzalika Hasan. Kemudian yang tilka Aisyah. Kenapa menggunakan tilka? Karena Aisyah merupakan atau berjenis perempuan atau muannas dan jaraknya Aisyah jauh dengan kita. Jadinya tilka Aisyah, itu Aisyah. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau yang hadza isim isyarah mufrad
yang jaraknya dekat untuk menunjukkan benda atau orang yang jumlahnya 1, kemudian dekat dan berjenis laki-laki. Sedangkan yang hadihi artinya sama kayak hadza, ini. Tapi yang hadihi digunakan untuk perempuan. Jaraknya sama-sama dekat, sama kayak hadza. Sama-sama untuk 1 orang atau 1 benda. Sedangkan yang dzalika itu. Tapi kalau yang dzalika untuk laki-laki atau mudzakkar. Kemudian yang tilka juga sama, artinya itu. Jaraknya jauh, sama-sama jauh. Kemudian bedanya kalau yang tilka untuk perempuan atau muannas. Seperti itu ya. Nah, di buku juga ada contoh nih. Yang hadza dan hadihi. Nah, contoh pertama, hadza kitabun. Ini buku. Kenapa menggunakan hadza? Karena kitabun ini berjenis laki-laki dan jaraknya dekat. Jadi menggunakannya hadza. Hadza kitabun. Ini buku. Kemudian yang kedua, hadza Utsman. Ini Utsman. Kenapa menggunakan hadza? Karena Utsman merupakan berjenis laki-laki dan jaraknya dekat. Di sini keliru ya, harusnya Utsman bukan Umar. Nah, selanjutnya hadza mudarrisun. Ini guru. Kenapa menggunakan hadza? Karena mudarrisun ini berjenis laki-laki dan jaraknya dekat. Jadi menggunakannya hadza. Selanjutnya yang hadihi. Artinya sama-sama ini, sama-sama dekat, sama-sama untuk 1 orang atau 1 benda. Tapi bedanya hadihi ini untuk menunjukkan atau digunakan untuk yang perempuan atau yang berjenis muannas. Contohnya hadihi khariyatatun. Ini peta. Kenapa menggunakan hadihi? Karena khariyatatun berjenis perempuan dan jaraknya dekat. Jadi hadihi khariyatatun. Ini peta. Selanjutnya hadihi Fatimatun. Ini Fatimah. Kenapa menggunakan hadihi? Karena Fatimah adalah berjenis perempuan dan jaraknya dekat. Jadi hadihi Fatimah. Ini Fatimah. Selanjutnya hadihi madrasatun. Ini sekolah. Kenapa menggunakan hadihi? Karena madrasatun ini berjenis perempuan atau muannas yang jaraknya dekat. Jadi menggunakan hadihi. Seperti itu ya. Jadi kalau yang hadza untuk 1 orang atau 1 benda yang jaraknya dekat, kemudian berjenis laki-laki. Sedangkan yang hadihi untuk 1 orang atau 1 benda yang jaraknya dekat, yang berjenis perempuan. Seperti itu ya. Nah, mungkin kalian ada yang nanya nih, Bu, kalau orang kan udah tahu dia perempuan atau laki-laki. Nah, kalau benda bagaimana, Bu? Nah, jadi untuk membedakan benda itu mudzakkar, laki-laki, atau muannas, perempuan, adalah di belakangnya ya, Nak. Nah, selanjutnya mungkin kalian ada pertanyaan nih atau bingung. Bu, kalau orang kan
kita udah tahu dia laki-laki atau perempuan. Nah, kalau benda bagaimana, Bu? Oke, di sini Ibu akan jelaskan ya. Jadi, contoh pertama, nih, hadza kitabun. Kenapa menggunakan hadza? Karena kitabun ini merupakan mudzakkar atau laki-laki. Nah, cara kita mengetahuinya adalah selama kalimat itu tidak ada tak di belakangnya, tak marbutoh di belakangnya, berarti dia laki-laki. Jadi kitabun berarti tidak ada tak marbutohnya ya di belakang, jadinya laki-laki. Kemudian sama seperti mudarrisun, dia juga tidak ada taknya, jadinya laki-laki juga. Nah, kalau yang hadhihi kharitatun. Nah, ada tak marbutohnya ya di belakang. Jadi ini perempuan atau muannas. Sama seperti madrasatun. Ada tak marbutohnya di belakang. Jadinya perempuan. Nah, jadi seperti itu yang membedakannya ya. Jadi kalau yang ada tak marbutohnya berarti perempuan. Kalau yang tidak ada berarti laki-laki. Oke? Nah, selanjutnya di sini ada contoh dzalika dan tilka. Tadi apa yang dzalika dan tilka? Nah, oke, itu ya. Jadi kalau yang dzalika itu, tilka juga itu. Contohnya dzalika maktabun. Itu meja. Kenapa menggunakan dzalika? Karena maktabun atau benda yang ingin kita tunjuk dan jaraknya jauh, kemudian mudzakkar atau berjenis laki-laki, berarti menggunakan dzalika. Dzalika maktabun, itu meja. Seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan ya. Jadi maktabun ini tidak ada tak marbutohnya di belakang. Jadinya dia laki-laki. Jadinya menggunakannya dzalika. Dzalika maktabun. Itu meja. Yang kedua, dzalika tobibun. Itu dokter. Kenapa menggunakan dzalika? Karena tobibun ini adalah laki-laki dan jauh jaraknya. Jadi dzalika tobibun, itu dokter. Selanjutnya dzalika faslun, itu kelas. Kenapa menggunakan dzalika? Karena faslun adalah berjenis laki-laki dan jaraknya jauh. Jadinya dzalika faslun, itu kelas. Selanjutnya tilka. Tilka juga sama, artinya itu. Bedanya kalau yang tilka untuk yang berjenis perempuan atau muannas. Kalau yang dzalika untuk laki-laki atau mudzakkar. Contoh yang tilka, yang pertama, tilka saburatun. Itu papan tulis. Kenapa menggunakan tilka? Karena saburatun berjenis perempuan dan jaraknya jauh. Jadinya tilka saburatun. Selanjutnya tilka ukhti, itu saudariku. Kenapa menggunakan tilka? Karena ukhti adalah berjenis
perempuan dan jaraknya jauh. Jadinya tilka. Tilka saudariku. Tilka ukhti, itu saudariku. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya tilka madrasatun, itu sekolah. Kenapa menggunakan tilka? Karena madrasatun ini berjenis perempuan atau muannas dan jaraknya jauh. Jadinya pakai tilka, itu. Jadinya tilka madrasatun, itu sekolah. Nah, sudah paham ya? Jadi, kalau yang hadza itu untuk laki-laki yang jaraknya dekat. Kalau yang hadhihi untuk perempuan yang jaraknya dekat. Sedangkan yang dzalika untuk laki-laki yang jaraknya jauh. Dan yang tilka untuk perempuan yang jaraknya jauh. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi di sini Ibu akan mencontohkan. Di sana ada papan tulis dan meja. Oke? Nah, kita mulai ya. Tilka samburatun, itu papan tulis. Kenapa menggunakan tilka? Karena papan tulis itu jaraknya jauh. Jaraknya jauh dari ibu. Jadinya menggunakan tilka. Dan papan tulis itu berjenis perempuan. Jadinya tilka. Nah, jadi kalau yang jauh dan berjenis perempuan berarti menggunakannya tilka. Tilka saburatun, itu papan tulis. Karena papan tulis itu jauh dari ibu dan berjenis perempuan. Jadinya tilka. Selanjutnya ada meja. Dzalika maktabun, itu meja. Kenapa menggunakan dzalika? Karena maktabun jaraknya jauh dengan ibu. Maktabun yang ibu tunjuk jauh dari ibu nih. Bukan yang ini ya, tapi yang ini. Nah, ini jauh dari ibu. Jadinya dzalika maktabun. Kenapa menggunakan dzalika? Karena maktabun atau meja ini berjenis laki-laki. Karena tidak ada taknya di belakang dan jaraknya jauh. Jadinya dzalika. Seperti itu ya.